Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memahami peserta didik dan pembelajarannya terhadap kasus di ruang kelas. Sebelum lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Aliza Dea Febrianti, Saidah Nauli Nasution, Kriasa Etik Juwita, Arista Aprilia, dan Yumna Salsabila. Memahami peserta didik adalah kunci untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Dalam video ini, kami akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita bisa memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik di ruang kelas. Pada video ini terdapat beberapa alur, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan contoh kasus, disertai dengan hasil diskusi. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Kasus 1 menunjukkan bahwa peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan karena mereka telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau MEAN dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan guru membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Pada contoh kasus di atas, terlihat bahwa guru menggunakan teori belajar konstruktivisme Vygotsky dengan teknik scaffolding. Teori belajar konstruktivisme oleh Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Dalam kasus tersebut, terjadi interaksi antara guru dan murid, yaitu guru yang menyampaikan urutan atau langkah-langkah mencari nilai rata-rata yang kemudian diikuti siswa, sehingga siswa mampu mengerjakan ketika diberi soal. Scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Metode scaffolding adalah pendekatan pembelajaran di mana guru memberikan dukungan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, kemudian secara bertahap mengurangi dukungan tersebut seiring dengan peningkatan kemampuan siswa. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mencapai zona perkembangan proksimal mereka atau ZPD, yaitu area di mana siswa dapat belajar dengan bantuan. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk itu, kegiatan pembelajaran yang cocok dengan metode scaffolding yaitu 1. Pemecahan masalah. Contohnya, siswa dapat menyelesaikan soal cerita matematika yang kompleks. Guru dapat memulai dengan memberikan petunjuk langkah demi langkah. Kemudian, mengurangi petunjuk secara bertahap hingga siswa dapat menyelesaikan soal secara mandiri. Kedua, proyek kelompok. Contohnya, siswa dapat membuat presentasi kelompok. Guru dapat membagi tugas, memberikan contoh struktur presentasi, dan memberikan umpan balik pada setiap tahap penyelesaian. Selanjutnya, cara menerapkan metode scaffolding. Yang pertama, mulai dengan dukungan yang cukup. Pastikan siswa memiliki pemahaman tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berikan petunjuk yang jelas.
yaitu dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan berikan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang ketiga, modelkan proses. Modelkan proses yang dimaksud yaitu dengan menunjukkan contoh bagaimana menyelesaikan tugas atau masalah. Yang keempat, berikan umpan balik yang konstruktif dengan memberikan pujian atas usaha siswa serta berikan saran untuk perbaikan. Yang terakhir, kurangi dukungan secara bertahap seiring dengan peningkatan kemampuan siswa. Metode scaffolding sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Dengan menerapkan metode ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Cara yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia yaitu Rina dapat menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar dapat menstimulus kemampuan peserta didik dalam berpikir. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Rina yaitu dengan menyediakan benda-benda di sekitar peserta didik seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya peserta didik lihat dan gunakan ketika kegiatan belajar di kelas. Selain itu, Rina juga dapat menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak dan sempoa, di mana dalam kedua permainan tersebut secara tidak langsung mengajarkan peserta didik untuk berhitung. Dengan mengaitkan pembelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentunya akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat, mudah, dan menyenangkan, karena peserta didik dapat mempraktikkannya secara langsung. Kemudian, Rina juga dapat menyediakan materi pembelajaran yang bersifat visual, seperti gambar, grafik, atau video, untuk membantu peserta didik memahami konsep berhitung dengan lebih baik. Selain itu, Rina juga dapat melakukan pembelajaran secara bertahap, dengan mengajarkan siswa mulai dari pengenalan angka, lalu penjumlahan sederhana, sampai ke yang lebih kompleks lagi. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Rata-rata usia peserta didik kelas 1 sekolah dasar adalah 7 tahun. Menurut Jane Piaget, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, memisahkan ide atau pikiran, sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang kedua, teori pembelajaran multimedia menurut Richard Meyer. Menurut Richard Meyer, menyatakan bahwa kombinasi antara teks dan gambar dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Anak-anak di usia ini atau usia 7 tahun sering kali lebih memahami melalui visual daripada verbal. Dan yang terakhir yaitu menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak berkembang melewati tahap tertentu. Pendekatan bertahap memungkinkan mereka untuk menguasai konsep dasar sebelum melanjutkan ke konsep yang lebih kompleks, sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Selanjutnya, kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali.
Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Keputusan Made sudah sesuai dikarenakan contoh yang diberikan Made lebih relevan dengan latar belakang peserta didiknya yang tinggal di wilayah Bali. Dengan memberikan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat membuat siswa lebih memahami materi. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu prinsip pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran ini lebih efektif ketika siswa dapat mengaitkannya dengan pengalaman nyata dan lingkungan mereka, sehingga mereka lebih mudah memahami dan merasa terhubung dengan materi yang diajarkan. Dengan memberikan contoh yang relevan seperti pantai dan makanan khas Bali, Made menciptakan konteks yang lebih dekat dan menarik bagi siswa-siswanya. Teori ini juga dapat membantu siswa lebih mudah menyimpan informasi dengan mengaitkan apa yang dilihat di sekitar mereka. Tindakan Made juga mencerminkan prinsip-prinsip konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky. Ia berpendapat bahwa sebagian besar pembelajaran anak-anak dipengaruhi oleh budaya tempat mereka tinggal. Pengetahuan yang diperoleh dari proses dasar ini akan berkembang lebih lanjut melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Vygotsky menekankan bahwa faktor terpenting dalam pembentukan pengetahuan seorang anak adalah budaya dan lingkungan sosialnya.